Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber Acan Channel dimanapun berada, kembali lagi bersama kami ya Bang Geraldi dan juga saya pribadi. Kita akan melanjutkan di bagian yang kedua. Yang kemarin di part pertama mungkin sahabat sudah melihat bahkan mendengar cerita dari Bang Geraldi. Jadi di kali ini di bagian 2 ini kita akan mendengarkan cerita yang apa yang sebenarnya terjadi antara bosnya Bang Geraldi dengan si Raden tersebut. Apa yang dilakukan si Raden tersebut terhadap bosnya Bang Geraldi, yang kebetulan Bang Geraldi ini sama Bang Raden satu kerjaan ya. Ya. Satu. Assalamualaikum Bang Geraldi. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat Ustaz. Oke. Kita ngobrol santai aja. Di kesempatan yang kedua ini Bang, kita mau melanjutkan cerita Abang yang kemarin ya. Jadi bos Abang nih sama si Raden ini sebenarnya apa yang dilakuin? Ya. Jadi beliau ini berdua yang ngobrol dah tuh sama atasan saya. Nah, kebetulan mertuanya itu sakit Ustaz. Atasan saya sakit. Iya, atasan. Bos Antum, iya, atasan Antum. Iya. Nah, singkat cerita dia ngasih tahu ya kan, iya si Raden nunjukin foto-fotonya Ustaz. Oh, minta foto. Dia nunjukin foto-fotonya kayak dia megang kris, dia punya wafak lah apalah, dia nunjukin ke bos saya. Ya kan. Terus setelah itu saya ngobrol dah tuh sama bos saya, sama atasan saya ya kan. Saya ngomong begini, Pak, sebelum terjerumus sama si Raden mendingan jangan, saya kata gitu ya kan. Itu udah ultimatum nih. Iya. Loh, emang kenapa ya kata gitu. Jangan Pak, saya bilangin ya dari sekarang, si Raden itu pinter bersilat lidah. Ya kan. Loh, hancur si Raden ini saya udah tahu semua Ustadz. Jadi pas lagi si Raden ngobrol sama atasan saya cuma tahu wah. Nah, kalau emang Bapak mau ada kebutuhan ya kan, apa ibarat kata ada khususon, Bapak datang ke rumah saya kata gitu ya kan. Kalau sama Irfan terserah Bapak ada mau percaya apa enggak ya kan. Loh emang kenapa ya kan. Nah saya ceritain dah tuh, saya ceritain si Raden ya kan, bahwasanya si Raden ya begini-begini yang tadi saya ceritain ya kan. Singkat cerita ya udah dan nanti Bapak saya main ke rumah kamu ya kata gitu. Atasan Antum main ke rumah Antum nih. Iya, silaturahmi main dah tuh ya kan. Nah habis itu beliau percaya bahwasanya si Raden cuman pinter ngomongnya doang ya kan. Dia ngomong ya alhamdulillah ya kan, ada yang nolongin dah sebelum terjerumus sampai ke dalam ya kan. Nah terus habis itu saya kan sama beliau ya janjian dah tuh, atasan saya main gak ke rumah saya ya kan, silaturahmi main. Nah saya ngomong Pak kalau mau khususon malam, saya kata gitu dong malam ya. Malam aja Pak kalau mau khususon. Nah dari situ emang semuanya banda-bandanya itu dibawa semua Ustadz. Banda siapa? Banda-bandanya atasan saya. Oh, dia juga main begitu Ustadz. Oh main juga? Main juga. Makanya atasan saya sama si Raden kayak sejalur gitu Ustadz. Nah makanya atasan saya langsung percaya bahwasannya. Nah sini jadi yang sahabat yang jadi pertanyaan saya, si atasannya Bang Geral ini kan pemain ya, kenapa nggak langsung aja dia ngobatin? Kenapa nyuruh orang? Kenapa nyuruh Raden gitu kan? Itu kan lucu ya. Berarti kan sama-sama atasannya ini berarti belum meyakini kalau dia itu bisa gitu. Kenapa nyuruh orang? Nah, kemudian apa lagi? Nah, singkat cerita dia bawa ada tuh kayak benda-benda ya wafak, terus bawa kulit apa nggak tahu dah tuh saya ya kan. Dia minta air tuh Ustaz sama saya. Buat pribadi apa buat pribadi sama buat mertuanya? Iya. Ya kan, ya udah dah bikinin air ya kan. Ya udah sama saya cuman buat sediain gelas doang udah sama air. Nah, setelah Antum udah kasih air? Setelah saya kasih air emang beda gitu. Beda dari badan. Setelah dari rumah saya ya, setelah dari rumah saya besok kan ngomong gimana Pak badan enakan? Iya enakan sama ya
ada mendingan ya kayak gitu ya kan. Oh ya udah Sama alhamdulillah. yang waktu antum terawang ya, bahasanya terawang tuh. Lihat itu apa sakit dari mertuanya bos antum itu? Kalau itu sih sakit medis sih Ustadz. Medis Iya ya. sakit medis gitu ya. Ya Lambung kali ya, Pak. enggak, mertuanya itu udah sepuh sih, udah Oh, tua sepuh. juga. Iya jadinya kayak jalan ke sono ke sini udah sakit begitu ya kan. Ini memang faktor U ya, Iya, umur. faktor umur. Iya. Bukan faktor. Dia juga minta nih buat wadon. Buat tarik kodon. Iya buat wadon. Dia minta ya udah. Ini kan gue udah ngejalanin nih satu ya kan. Diminta lagi. Ini gue minta lagi dah buat wadon ya kata gitu. Wah, aduh. Terus saya bilang gini Ustadz, ya udah lu matangin dulu dah satu nih. Ya. Kalau lu udah matang ya kan, baru saya kasih lagi. Nah singkat cerita, seminggu 2 minggu pas sebulan 2 bulan kemudian baru dah tuh, oh ini orang udah pas dah, pokoknya udah matang. Ya. Fisiknya, non fisiknya udah matang. Berapa bulan dia belajar? Dia dalemin. Dalemin buat pemagaran rumah tuh sekitar 2 bulan apa 2 bulan, ya 2 bulanan lah segitu. 2 bulan. Ya 2 bulanan. Nah setelah itu dia silaturahmi lagi tuh ke rumah saya. Iya ke rumah saya. Nah dia minta kan buat wadon di, ya kan. Waduh. Ya. Wah anak muda mah kebiasaan dah Ustadz ya kan. Baik jomblo ya. Iya. Dia minta ya kan. Dari minta pemikat nih. Iya buat pemikat. Nah Singkat cerita, saya cuma ngasih batu Ustadz. si batu. Ngasih batu hijau, batu topas Ustadz. Nah, batu apa namanya? Topas. Topas. Yang warna hijau ya kan. Saya cuma bilang aja ya udah tuh lu jalanin dah. Apaan ajiannya ya kan, isi oleh Yusufu ya kan. Nah singkat cerita dia jalanin tiap malam Jumat, dia jikiran terus. Baru tuh besoknya beda. Wah kenapa emang batu dari lu paten? Ya. Apa jelasin? Paten maksudnya beda. Pandangan orang ke dia beda Ustadz. Sebelum make itu sesudah itu beda Ustadz. Ya. Pokoknya dari ujung ke ujung, dari ujung rumah nyampe tempat kerjaannya itu pada banyak yang ngeliatin Ustadz. Nah, habis itu sih juga saya bawa minyak dah tuh Ustadz. Minyak bulu perindu dah, biasa dah ya kan Mars. Ya bulu perindunya banyak Ustadz, emang pakaian buat saya. Antum dapat itu dari mana? Saya sih awal pertama dari orang Banten itu Ustadz. Banten. Iya, dari Banten itu saya dikasih cuman 2 batang nih, 2 batang, bukan cewek cowok nih ya, bukan nih, cewek cowok bukan. Cuman 2 batang. Nah, tapi dari orang Cirebon dari orang Banten itu ngomong sama saya, lu lilit lu lilit pakai kain hitam, habis itu lu taruh di kotak hitam. Hitam. Nah, emang buat apaan? Itu bakalan buat berkembang biak gitu. Buat apa? Buat berkembang biak gitu, jadi biar banyak gitu. Berkembang awalnya 2. Iya awalnya dua nih kan, saya taruh di kotak hitam, saya cuma taruh lemari dong Ustadz. Dari Banten tuh ya. Iya. Nah habis itu saya cuma taruh lemari, entah berapa bulan saya nggak ngeliat-liat ada tuh. Itu banyak tuh Ustadz. Berkembang. Iya yang kemarin Ustadz ke rumah saya tuh. Yang saya lihat itu. Iya, nah dari situ kan banyak dan tuh saya taruh kan tuh ke minyak. Nah habis itu kan dari BP itu banyak dah tuh kepercayaan dari anak muda bahwasanya bulu perindu saya nih, produk saya itu manjur. Iya, saya sampai saya jualin Ustadz. Saya jualin. Berapa satunya? Saya dulu sih baru berapa 50 100 lah pokoknya gitu. 2 batang itu saya jualin 50.000 sampai 100.000 gitu. Jadinya saya cuma ditaruh klipan plastik udah saya. Padahal antum sendiri tidak mempercayai kalau bisa narik cewek, kalau bisa ini itu. Bener Ustadz. Yang antum tahu apa khasiatnya? Kalau bulu perindu paling rumput udah itu, rumput. Buat narik cewek ya? Iya, kalau buat kepercayaan anak muda sih iya. Iya. Banyak yang anak muda mintanya itu. Iya, makanya ya udah saya cuma kasih minyak bulu perindu, ya udah nih lu pakai ya kan. Tapi begitu Ustadz, setiap orang yang terima bulu perindu saya itu pada percaya, pada ibarat kata ya emang mereka malah berhasil. Iya. Dari pandangan emaknya, babanya maksudnya ke beliau gitu. Itu beda. Terus juga dari orang yang baru kenal ya kan, udah dapat wadon 2-3 biji ya. Itu gara-gara bulu perindu itu Ustadz gitu. Nah tapi kalau buat diri saya nih ya penonton nih ya. Itu cuman rumput doang. Itu ibarat kata cuman hayalan kita buat mempercayai bahwasanya bulu perindu itu bisa, padahal enggak. Bohong itu ya? Iya, cuman ibarat kata lu pede udah gara-gara
hal ini lu pede lu dapat wadon. Nah, begitu Ustadz. Kalau menurut saya, tapi kalau buat khasiat BP itu nggak ada sama sekali. Jadi intinya antum nggak mempercayai kalau BP itu berkhasiat ya? Iya, saya nggak Ini percaya. hanya orang-orang awam yang mungkin dia lihat-lihat di mana jadi dia percaya, dia minta ke antum. Iya. SMP, SMK juga banyak yang pada minta sama saya dulu perindu itu. Nah, singkat sekarang apa yang sudah antum punya nih selama belajar ilmu pengasihan? Kejawaraan udah ya? Jawaran udah Ustaz. Kemudian apa lagi? Pengasihan. Buat pengasihan, buat wadon ada. Udah. Di badan sih, kalau emang bisa lihat. Nah, selama antum punya ilmu pengasihan tersebut, ada nggak efek negatifnya? Kalau dari awal itu sih efek negatif buat pengasihan yang pertama ya. Buat pengasihan itu ya efeknya. Yang antum rasain apa negatifnya? Kalau negatifnya sih ya tiap malam begitu Ustadz. Tiap malam? Iya setiap malam ya. Dari awal dari situ saya tanpa pilih-pilih awalnya ya. Saya tanpa pilih-pilih ya udah kayak orang gila Ustadz gitu. Kayak gila? Iya kayak ngobrol sendiri. Kita akan berlanjut lagi di bagian 3 nanti. Aduh, banyak. Ya. Ini adalah efek negatifnya ya. Efek negatifnya dari belajar ilmu pengasihan apa aja, kemudian manfaatnya juga apa aja ya. Tapi kayaknya lebih banyak negatifnya ya. Iya. Ya. Jadi kita akan tanya apa aja efeknya. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe. Dan juga terima kasih yang sudah subscribe, mudah-mudahan rezekinya lancar dan sampai jumpa di bagian ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.